Hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya atas segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Biar generasi ini Tuhan, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Amin. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi dan kita berjumpa kembali hari ini hari Selasa dalam acara Renungan Pagi Saudara, dan kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Sebab kami percaya di atas firman-Mu ada kekuatan, ada penghiburan, ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada sukacita. Bahkan ada terobosan-terobosan yang baru yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi dan kita akan lanjutkan bagaimana kita harus menghancurkan langkah-langkah kita yang salah untuk kita bisa menerima rencana Tuhan yang indah dalam hidup ini, saudara. Yang berapa hal yang penting yang menyebabkan langkah-langkah kita terhambat sehingga kita tidak bisa melihat rencana Tuhan. Saudara, pada hari Jumat saya berbicara halangan yang pertama yaitu tentang kritikan.
Dan kemarin hari Senin saya berbicara kelelahan. Kelelahan ini membuat salah satu faktor sehingga kita tidak bisa melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Padahal Tuhan sudah katakan mempunyai rencana yang indah dan dahsyat dalam kehidupan kita. Namun saudara, langkah-langkah kita terhambat karena ketidakmampuan kita menembus penghalang. Dan penghalang yang kedua kemarin yaitu kelelahan. Kelelahan kadang-kadang membuat kita emosi, lepas kontrol, sehingga kita akhirnya, saudara yang kasih Tuhan, kita mengalami kegagalan itu. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya pada hari ini ketika kita bisa mengatasi kelelahan dengan adanya refreshing Bapak Ibu, itu membuat kita terus maju di dalam Tuhan. Dan hari ini yang ketiga saudara, kita bisa melihat penghalang yang ketiga atau hal yang penting yang menyebabkan langkah-langkah kita terhambat. Ya, terhambat yang ketiga adalah perbedaan. Kalau Bapak Ibu kembali membuka Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 9, 2 ayat yang akan kita baca, firman Tuhan berkata demikian. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu padanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Artinya sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara yang kasih Tuhan, ini dengan jelas sekali penghambat untuk kita atau penghambat untuk langkah-langkah kita maju, saudara. Saudara, yang ketiga adalah halangan ketiga, perbedaan. Nah, perbedaan ini seringkali yang menghambat kita untuk kita sukses, saudara. Karena apa? Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Dalam setiap pribadi lepas pribadi yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Namun langkah-langkah itu terhambat karena yang ketiga, halangan yang ketiga, perbedaan. Saudara yang kasih Tuhan, hendaknya perbedaan itu tidak dijadikan alasan untuk maju, saudara. Ya, tidak dijadikan alasan untuk maju, untuk berkarya, bahkan berusaha merebut kemenangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hidup ini sangat ditentukan oleh bagaimana sikap kita di dalam menghadapi dan menyikapi perbedaan. Ya, saudara, kadang-kadang ya kita gagal, kita tidak sukses karena perbedaan ini kita tidak bisa hadapi itu, saudara. Suami istri bisa bubar karena ada perbedaan ini, saudara. Demikian juga dalam pekerjaan usaha ini, saudara. Oleh karena itu kita harus waspada halangan ketiga ini, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita bisa melihat bahwa Tuhan punya rencana yang indah dan dahsyat di dalam kehidupan kita. Namun langkah-langkah itu terhambat ketidakmampuan kita untuk menembus penghalang-penghalang yang harus kita hadapi. Di antaranya adalah perbedaan. Hendaknya Bapak Ibu, perbedaan itu dijadikan alasan untuk kita maju, tidak dijadikan alasan untuk tidak maju. Perbedaan untuk kita berkarya, bahkan berusaha merebut kemenangan. Oleh sebab itu, hidup ini sangat ditentukan bagaimana sikap kita dalam menghadapi atau menyikapi perbedaan. Ketika kita bisa menghadapi perbedaan itu, maka saudara, engkau bisa menembus halangan yang ketiga. Janganlah menyelesaikan perbedaan dengan permusuhan dan keributan, tapi bagaimana sikap kita dalam menghadapi ini. Oh, haleluya, saudara. Ini 3 poin. Jadi yang pertama, halangan yang pertama, kritikan, saudara. Kritikan. Ini harus kita hadapi, saudara. Dan harus kita bisa. Karena ini penghambat. Penghambat, kenapa penghambat? Karena Tuhan punya rencana yang indah, tapi rencana itu gagal karena saudara tidak siap menerima kritikan. Yang kedua, kelelahan. Dan hari ini yang ketiga adalah perbedaan. Saudara, sebagaimana Yesus bersama seorang wanita di Samaria, dia, masakah engkau seorang Yahudi
minta minum kepadaku seorang Samaria. Itu ada perbedaan. Tapi kalau saudara bisa atasi perbedaan itu, maka saudara akan diberkati Tuhan. Saudara dengan kerendahan hati, mungkin saudara ketika kita menerima perbedaan itu, maka saudara akan tetap konsisten dan kita bisa meraih janji Tuhan, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, kembali pagi hari ini Tuhan kami boleh bersyukur. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa menembus penghalang yang ketiga, yaitu perbedaan. Dengan kekuatan dari Roh Kudus memampukan kami untuk bisa menghancurkan yang ketiga, yaitu perbedaan. Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Mari arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.